Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib T dengan NIM R1C12007. Di sini saya akan membawakan materi tentang genesa dan lingkungan pengendapan atau pembentukan batu bara, yang dimana tugas ini merupakan tugas pengganti mata kuliah batu bara pertemuan ke-10. Oke, mungkin langsung saja saya masuk ke materinya. Pertama, masuk di pengertian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi dan pengawetan sisa-sisa tumbuhan purba yang mengalami proses fisika, kimia, dan biologis secara bertahap akibat pembebanan sedimen, kenaikan temperatur, dan waktu geologi yang sangat panjang. Proses ini dikenal sebagai pembatubaraan, yaitu transformasi bertahap material organik menjadi batuan kaya karbon. Secara geologis, batu bara merupakan hasil dari pengendapan material tumbuhan pada lingkungan rawa yang tenang dan bersifat anaerob, pengawetan bahan organik karena kondisi kurang oksigen yang menghambat pembusukan, pemadatan dan pemanasan akibat penguburan oleh sedimen berlapis-lapis, reaksi kimia jangka panjang yang mengubah gambut menjadi berbagai tingkat kematangan batu bara. Dengan demikian, batu bara memiliki komposisi dominan karbon disertai hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah lebih kecil, serta menunjukkan struktur heterogen yang mencerminkan sisa tumbuhan aslinya. Kemudian masuk di genesa batu bara. Genesa batu bara adalah kajian tentang asal-usul, proses pembentukan, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan terbentuknya batu bara. Adapun tahap-tahap genesa batu bara itu, yang pertama tahap inisiasi atau pembentukan gambut, yang dimulai dari akumulasi sisa tumbuhan pada lingkungan rawa. Material tumbuhan mengalami pelapukan, tetapi karena kondisi anaerob, proses pembusukan tidak sempurna. Kemudian terbentuklah gambut sebagai bahan awal batu bara. Kemudian yang kedua itu tahap pembatubaraan, yang dimana pembatubaraan adalah proses perubahan gambut menjadi batu bara akibat peningkatan tekanan, temperatur, serta waktu. Proses ini menyebabkan penurunan kadar air, peningkatan karbon tetap, dan perubahan struktur kimia. Kemudian itu tahap pematangan, yang dimana urutan tingkat kematangan batu bara itu, yang pertama adalah gambut, lignit, subbitunis, bituminus, antrasit, dan grafit. Kemudian masuk di faktor yang mempengaruhi pembentukan batu bara. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu, yang pertama adalah jenis vegetasi, yang dimana tumbuhan purba seperti paku-pakuan, konifer, dan angiosperma. Kemudian itu lingkungan tropis lembab menghasilkan lebih banyak biomasa. Yang kedua itu kondisi lingkungan pengendapan, yang dimana rawa dengan kondisi air tenang dan miksin oksigen, yang stabilitas lingkungan jangka panjang untuk akumulasi gambut. Yang ketiga itu tekanan dan kedalaman penguburan, dimana semakin dalam diendapkan maka semakin tinggi tekanannya. Yang keempat itu temperatur geotermal, yang dimana peningkatan temperatur mempercepat reaksi kimia batu bara. Kemudian itu waktu geologi, yang dimana proses pembatubaran membutuhkan jutaan tahun waktu lamanya. Kemudian masuk di lingkungan pengendapan batu bara. Lingkungan pengendapan batu bara adalah tempat di mana gambut sebagai bahan awal batu bara terbentuk. Kondisi ideal untuk pembentukan gambut adalah lingkungan basah, reduksi, dan minim gangguan. Adapun jenis-jenis lingkungan pengendapan itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah rawa daratan, di mana terletak di dataran tinggi atau cekungan daratan. Sumber air umumnya dari hujan dan aliran permukaan. Untuk vegetasi didominasi tumbuhan darat. Adapun cirinya yaitu tebal, gambut relatif kecil, kualitas batu bara biasanya lebih rendah atau lebih banyak mineral.
Yang kedua itu rawa pantai, yang dimana rawa pantai terletak di daerah delta, lagun atau belakang pantai, dipengaruhi pasang surut dan air laut. Untuk kemudian gambut dapat menebal karena kondisi stabil. Adapun cirinya itu sangat umum menghasilkan endapan batubara ekonomis. Kemudian batubara pengapit berupa shale, berupa batu pasir delta, dan endapan laut dangkal. Yang ketiga itu rawa laut dalam yang terlindung, yang dimana jauh dari energi gelombang laut, sirkulasi air terbatas, menjadi kondisi reduksi. Adapun cirinya yaitu endapan batubara bersih dan relatif tebal. Kemudian masuk di tahap qualification. Qualification adalah proses perubahan bertahap dari material tumbuhan menjadi batubara dengan kualitas dan kematangan yang semakin tinggi akibat peningkatan tekanan, temperatur, dan waktu geologi. Proses ini berlangsung dari fase diagenesis hingga metamorfisme rendah. Qualification mengubah komposisi kimia menjadi karbon meningkat, hidrogen dan oksigen menurun. Sifat fisiknya berubah, warnanya menjadi makin gelap dan kekerasannya meningkat. Kemudian nilai kalornya yang bertambah dan tekstur dan struktur organik yang lebih menjadi homogen. Qualification terbagi menjadi 4 tahap besar yang masing-masing menghasilkan jenis batubara dengan karakter berbeda. Yang pertama itu tahap gambut yang merupakan diagenesis awal, yang dimana tahap gambut ini yang pertama material tumbuhan baru terakumulasi di rawa. Untuk pelepukannya terhambat karena kondisi anaerob. Untuk kandungan airnya masih sangat tinggi, 75 sampai 90%. Kandungan karbonnya masih rendah, kurang lebih 50 sampai 60%. Kemudian masih tampak struktur tumbuhan asli seperti serat dan akar. Yang kedua itu tahap lignit yang merupakan diagenesis selanjut gambut, di mana tahap ini gambut tertimbun lebih dalam oleh sedimen. Kemudian tekanan meningkat menjadi air keluar menjadi volume menyusut, yang dimana warnanya sudah mulai coklat kehitaman, teksturnya masih menyerupai kayu. Untuk kandungan airnya 40 hingga 55%, dan kandungan karbon meningkat 60 sampai 70%. Yang ketiga itu tahap bituminous atau mulai masuk awal metamorfisme, yang dimana terbentuk pada kedalaman lebih besar, tekanan dan temperaturnya meningkat. Untuk warna hitam, kilap menjelas, struktur tumbuhan mulai hilang. Untuk kandungan karbonnya itu 70 hingga 85%, nilai kalornya tinggi, yang merupakan efisien sebagai batubara energi. Yang keempat itu tahap antrasit, untuk metamorfisme rendah hingga menengah. Untuk tahap antrasit merupakan batubara dengan kematangan yang paling tinggi. Untuk tekstur keras, rapuh, sangat berkilap. Untuk kandungan karbonnya 86 hingga 97%, dan kadar gas volatilnya rendah. Untuk nilai kalornya sangat tinggi. Oke, kemudian masuk di urutan rank batubara. Berikut urutan rank batubara dari yang paling rendah hingga paling tinggi dalam proses qualification. Oke, yang pertama itu gambut atau fit, yang dimana gambut ini merupakan tahap awal pembentukan batubara. Untuk kandungan airnya sangat tinggi, 75 hingga 90%. Untuk karbonnya masih rendah, yaitu kisaran 50 sampai 60%. Untuk gambut dan pit masih terlihat jelas struktur tumbuhan asli. Kemudian masuk di lignit, yang dimana lignit disebut juga batu bara muda. Untuk warnanya coklat kehitaman, kandungan air 40 hingga 55%.
Untuk nilai karbonnya itu 60 hingga 70%. Kemudian syarat tumbuhan masih tampak untuk di lignit. Kemudian masuk di subbituminous, yang dimana transisi antara lignit, yang dimana subbituminous adalah transisi antara lignit dan bituminous. Untuk kandungan airnya lebih rendah, nilai karbonnya 70 hingga 75% dan nilai kalornya meningkat. Kemudian yang keempat adalah bituminous, yang dimana bituminous merupakan yang paling umum ditambang untuk energi dan industri. Untuk warnanya warna hitam, kilapnya jelas. Kemudian kandungan karbonnya 75 hingga 85%. Nilai kalornya tinggi dan volatile matter sedang hingga tinggi. Yang kelima itu antrasit, yang dimana antrasit merupakan batu bara dengan tingkat metamorfisme tertinggi, yang dimana antrasit sangat keras dan mengkilap. Untuk kandungan karbonnya 86 hingga 97%, volatile matternya sangat rendah dan nilai kalornya sangat tinggi. Yang keenam itu metantrasit semi-grafit. Untuk tahap yang dimana metantrasit semi-grafit ini tahap sangat lanjut menuju grafit. Untuk kandungan karbonnya lebih dari 95 hingga 98%, yang dimana hampir tidak mengandung zat terbang. Yang ketujuh dan terakhir, grafit, yang dimana bukan lagi batu bara tapi hasil metamorfisme sangat tinggi, yang dimana nilai karbonnya lebih dari 98%. Untuk strukturnya kristalin dan bukan digunakan sebagai bahan bakar. Secara geologis merupakan terminal stage pembatubaraan. Adapun kesimpulan saya itu yang pertama adalah batu bara terbentuk dari material tumbuhan yang mengalami proses pembatubaraan di bawah kondisi tekanan, temperatur, dan waktu geologi. Lingkungan pembentukan terutama rawa di daerah delta, pantai, atau daratan yang memiliki kondisi reduksi. Faktor lingkungan sangat menentukan jenis, kualitas, dan ketebalan lapisan batu bara. Secara umum, lingkungan paralik atau transisi merupakan penghasil batu bara dengan kualitas dan ketebalan terbaik. Secara umum, rank batu bara diurutkan dari rendah hingga tinggi, yang dimana dari gambut, lignit, subbituminous, bituminous, antrasit, metantrasit, dan grafit. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan tentang genesa dan lingkungan pengendapan batu bara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.